Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Dayat, Guru Ekonomi SMA Negeri 35 Jakarta. Kali ini kita akan membahas tentang zona khusus akuntansi perusahaan dagang. Alhamdulillah, syukurillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tetap kita harus menjaga jarak, kemudian memakai masker ketika berhubungan dengan orang lain. Jangan lupa sering-seringlah mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir supaya kita tetap sehat. Dan kita juga tetap senantiasa berdoa mudah-mudahan segala penyakit yang ada di bangsa ini segera dimusnahkan, ditarik kembali oleh Yang Maha Kuasa supaya bisa melakukan kehidupan yang normal seperti sedia kala. Pada hari ini kita akan membahas tentang tahap awal dari akuntansi perusahaan dagang. Kita akan memulai dengan jurnal khusus. Kita lihat dulu kompetensi dasar, menganalisis siklus akuntansi perusahaan dagang. Itu secara pengetahuan, secara teori. Kemudian mempraktekkan tahapan siklus akuntansi perusahaan dagang. Indikatornya yang pertama, menganalisis karakteristik perusahaan dagang. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian membedakan transaksi perusahaan dagang juga sudah. Menentukan akun khusus di perusahaan dagang juga sudah. Nah, sekarang kita masuk ke yang keempat, mengklasifikasi tahap pencatatan. Kita mulai dengan menyusun jurnal khusus. Apa itu jurnal khusus? Nah, ketika kita membahas akuntansi perusahaan jasa, kita sudah membahas tentang jurnal umum. Jurnal yang digunakan untuk segala macam transaksi. Maka jurnal khusus adalah jurnal atau buku harian yang digunakan untuk mencatat transaksi sejenis. Jadi hanya transaksi sejenis yang terjadinya berulang-ulang, ya. Itu yang harus kita perhatikan. Kemudian jurnal khusus itu terdiri dari bermacam-macam. Mulai dari jurnal pembelian. Apa itu jurnal pembelian? Nah, jurnal pembelian ini jurnal yang digunakan hanya untuk mencatat pembelian secara kredit, baik pembelian barang dagang ataupun bukan barang dagang. Jadi jurnal pembelian ini hanya untuk pembelian secara kredit, ingat secara kredit. Nah, jurnal pembelian ada dua macam. Yang pertama, jurnal pembelian bentuk tabelaris. Jurnal seperti ini bisa digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pembelian, baik pembelian barang dagang maupun bukan barang dagang. Perhatikan kolomnya. Ada kata petunjuk jurnal pembelian, kemudian ada halamannya, halaman berapa. Lalu di situ ada tanggal seperti biasa, mulai dari tahun, kemudian bulan, kolom kecil untuk tanggal. Kemudian ada akun yang dikredit. Akun yang dikredit ini untuk menunjukkan nama kreditur. Karena itu bisa juga diganti dengan nama kreditur. Jadi akun yang kredit ini sama dengan nama kreditur atau kepada siapa kita membeli secara kredit. Lalu berikutnya ada nomor faktur. Di sini cantumkan nomor fakturnya. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Syaratnya bisa N per 2/10 N per 30 dan lain-lain. Ini cantumkan di sini syaratnya. Referensi seperti biasa jangan diisi. Nanti diisi ketika melakukan posting. Lalu debitnya berisi pembelian. Nah, pembelian ini untuk mencatat nilai barang yang dibeli. Barang di sini maksudnya adalah barang dagangan, barang dagang. Kemudian serba-serbi. Serba-serbi untuk mencatat transaksi yang bukan termasuk pembelian barang dagang. Misalnya pembelian peralatan, maka di sini nama akunnya peralatan. Pembelian kendaraan, nama akunnya kendaraan. Pembelian perlengkapan, nama akunnya perlengkapan. Nah, referensi juga kosongkan. Lalu berapa jumlahnya? Ini debitnya. Kreditnya adalah utang dagang. Karena tadi pembelian secara kredit, maka muncul utang dagang di kredit. Jadi debitnya bisa pembelian kalau yang dibeli barang dagang. Selain barang dagang dicatat di kolom nama akun. Berapa jumlahnya? Nah, kalau pembelian langsung di sini jumlahnya berapa? Lalu pasangannya utang dagang. Sekali lagi untuk akun yang kredit adalah nama
siapa atau dari mana kita membeli barang. Itu bentuk tabelaris. Yang kedua, jurnal pembelian bentuk sederhana, tidak tabelaris. Nah, jurnal yang seperti ini kolomnya lebih sederhana, hanya tanggal, keterangan, referensi, syarat pembelian, lalu pembelian di debit, utang dagang di kredit. Ini hanya untuk pembelian barang dagang. Selain barang dagang, tidak bisa digunakan. Ada tanggal, keterangannya menunjukkan kepada siapa kita membeli atau dari mana kita membeli atau nama krediturnya. Ada syaratnya, sudah pasti di sini hanya satu kolom, yaitu pembelian debit, utang dagang, kredit. Walaupun satu kolom, sebetulnya dalam satu kolom itu terdapat dua akun. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jurnal khusus untuk jurnal pengeluaran kas. Sesuai dengan namanya jurnal pengeluaran kas. Berarti jurnal ini digunakan untuk mencatat penjualan secara tunai. Sekali lagi, jurnal yang digunakan untuk mencatat penjualan secara tunai. Nah, untuk apa pengeluaran secara tunai? Pengeluaran secara tunai bisa untuk membayar utang, bisa untuk membeli barang dagang. Nah, kalau membeli barang dagang secara tunai, menggunakan jurnal pengeluaran kas. Untuk membayar utang juga menggunakan jurnal pengeluaran kas. Di samping pembelian secara tunai dan utang dagang, maka apalagi yang bisa digunakan, apalagi yang bisa menggunakan pengeluaran kas, seperti membayar beban angkut pembelian, beban angkut penjualan. Catat di sini nama akunnya, baru jumlahnya berapa. Tuh, jadi jurnal pengeluaran kas ini untuk mencatat pengeluaran secara tunai. Apa saja pokoknya mengeluarkan uang tunai, gunakan jurnal pengeluaran kas. Ini debitnya, kreditnya kas dan potongan pembelian. Seperti misalnya kalau pembelian secara tunai dapat potongan, cantumkan potongannya berapa, berarti yang dibayar tunainya berapa. Itu contohnya. Nomor bukti, nah ini nomor bukti urutan ketika kita mengeluarkan uang tunai. Biasanya ini nomor bukti kwitansi pengeluaran kita. Keterangannya ini menunjukkan bermacam-macam nih. Karena ini jurnal pengeluaran kas, keterangannya bisa bermacam-macam. Kalau membayar utang, keterangannya adalah nama krediturnya, kepada siapa kita membayar utang. Kalau membeli barang dagang, catat saya di sini pembelian tunai. Tuh. Kalau membeli peralatan, tulis pembelian peralatan. Kalau membeli kendaraan. Kalau membayar rekening listrik, tulis aja pembayaran rekening listrik. Kalau membayar beban angkut penjualan, tulis beban angkut penjualan. Itu ya keterangannya. Referensi seperti biasa kosongkan. Itu yang kedua. Yang B. Yang ketiga, ada jurnal penjualan. Nah, jurnal penjualan ini seperti halnya jurnal pembelian. Nah, jurnal penjualan ini jurnal yang digunakan untuk mencatat penjualan secara kredit. Mencatat penjualan secara kredit. Kalau jurnal pembelian mencatat pembelian secara kredit, maka jurnal penjualan mencatat penjualan secara kredit. Lagi-lagi seperti halnya jurnal pembelian, jurnal penjualan juga ada dua macam. Ada yang bentuk tabelaris seperti ini. Ini bisa digunakan untuk mencatat penjualan baik barang dagang maupun bukan barang dagang. Perhatikan, ada jurnal penjualan, ada halamannya, jangan lupa. Ada tanggal, akun yang didebit. Akun yang didebit ini menunjukkan siapa yang punya utang kepada kita, siapa yang membeli dari kita. Tuh, cantumkan di sini. Ada nomor faktur, ada syarat penjualan, ada referensi. Sekali lagi kosongkan referensi. Nah, kemudian debitnya piutang dagang. Kalau di pembelian yang hanya satunya yaitu utang dagang, itu di kredit. Nah, kalau penjualan di debit piutang dagang. Pasangannya kredit. Pasangannya ini bisa penjualan kalau yang dijual barang dagang, berapa nilainya. Selain menjual barang dagang, cantumkan di kolom serba-serbi. Nama akunnya apa? Kalau yang dijual peralatan ya peralatan, berapa nilainya. Itu ya. Ini bentuk jurnal penjualan bentuk tabelaris. Berikutnya, jurnal penjualan bentuk sederhana. Nah, jurnal penjualan bentuk sederhana ini hanya digunakan untuk mencatat penjualan barang dagang. Selain barang dagang tidak bisa menggunakan jurnal ini.
ada kata jurnal penjualan, ada halamannya, halaman berapa, tanggal, nomor faktur, lalu akan akun yang didebit, siapa yang utang kepada kita, siapa yang punya utang kepada kita. Nah, jadi siapa yang membeli dari kita. Lalu ada referensi, ada syarat. Nah, di sini hanya satu kolom. Ingat, walaupun satu kolom, di dalamnya ada dua akun, yaitu piutang dagang di debit, penjualan di kredit. Ini kalau penjualan barang dagang bisa menggunakan jurnal penjualan bentuk tabelaris. Berikutnya, yang keempat adalah jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas. Seperti halnya jurnal pengeluaran kas, maka jurnal penerimaan kas ini adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat penerimaan uang secara tunai. Penerimaan uang secara tunai. Nah, kalau tadi pengeluaran kas mengeluarkan uang secara tunai, maka jurnal penerimaan kas menerima uang secara tunai. Perhatikan kata jurnal pengeluaran kas, ada halaman. Nah, kemudian tanggal, nomor bukti penerimaan uangnya, keterangan. Nah, keterangan ini menjadi penting. Kita menerima uang dari mana? Misalnya, kalau kita menerima uang dari menjual barang secara tunai, tulis di sini penjualan tunai. Kalau kita menerima uang dari menerima piutang, tulis nama dari siapa kita menerima uang. Misalnya Tuan Abdullah, berarti itu menunjukkan kita menerima uang dari Tuan Abdullah. Kalau kita menjual peralatan, tulis penjualan peralatan. Tapi kalau menjual barang dagang secara tunai, tulis saja penjualan tunai. Perhatikan kolom-kolomnya, debitnya berisi kas dan potongan penjualan. Jadi kalau kita memberikan potongan penjualan, tulis potongan penjualan berapa, kas berapa. Lalu nilai penjualan, ingat nih, penjualan ini hanya untuk mencatat penjualan secara tunai. Penjualan barang dagang. Selain barang dagang, dicatat di kolom serba-serbi. Apa nama akun, apa nama yang dijualnya. Lalu bisa saja penerimaan tunai ini diperoleh dari piutang dagang. Berapa nilainya di sini. Nah, pasangannya kas dan potongan penjualan. Itu ya, jurnal penerimaan kas. Lalu bagaimana jika ada transaksi yang tidak bisa dicatat ke dalam keempat jurnal tadi? Maka kalau ada transaksi yang tidak bisa dicatat ke dalam keempat jurnal khusus tadi, gunakan jurnal umum. Jadi jurnal umum ini jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak bisa dicatat di keempat jurnal khusus tadi. Jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas. Kalau tidak bisa dicatat di situ, gunakan jurnal umum. Ya, itu pengertiannya dulu yang harus kalian perhatikan. Nah, berikutnya manfaat jurnal khusus. Dengan adanya jurnal khusus bisa dilakukan spesialisasi pekerjaan. Maka nanti ada karyawan khusus mencatat jurnal pembelian, ada karyawan khusus mencatat jurnal pengeluaran kas, ada karyawan yang mencatat khusus jurnal penjualan, ada juga karyawan yang mencatat khusus jurnal penerimaan kas. Spesialisasi. Lalu memudahkan posting ke buku besar. Nah, postingnya jurnal khusus itu lebih mudah dibandingkan jurnal umum. Karena posting ini di jurnal khusus dilakukan sebulan sekali. Satu periode sekali dijumlah. Beda dengan jurnal umum, postingnya setiap transaksi. Lalu dengan demikian berarti mudah untuk melakukan pengendalian. Dan akhirnya menghemat biaya. Itu manfaat jurnal khusus. Berikutnya perbedaan jurnal khusus dengan jurnal umum. Yang pertama, format jurnal khusus disesuaikan dengan keperluan transaksi sejenis. Sementara format jurnal umum, kolomnya untuk transaksi apapun sama, yaitu tanggal, akun atau keterangan, kemudian referensi, dan jumlah yang terdiri dari debit dan kredit. Ini transaksi apapun sama. Lalu pencatatannya, jurnal khusus dicatat sesuai jenisnya dalam beberapa jurnal. Sementara jurnal umum pencatatannya semua transaksi dicatat hanya dalam satu jurnal. Kemudian perbedaan yang ketiga terdapat pada posting. Jurnal khusus posting ke buku besarnya dilakukan secara berkala. Misalnya setiap akhir bulan atau akhir minggu.
Sementara jurnal umum postingnya dilakukan setiap terjadi transaksi. Lalu perbedaan yang keempat, penggunaannya. Jurnal khusus ini cocok untuk perusahaan besar yang transaksi sejenisnya sering terjadi berkali-kali. Sementara jurnal umum cocok untuk perusahaan yang kecil yang transaksinya tidak terlalu banyak. Itu ya manfaatnya. Berikutnya kita lihat contoh pencatatan. Lihat contoh pencatatan. Ini yang paling penting. Perhatikan. Ini ada soal, perhatikan data keuangan PD Bahagia Hidup Sejahtera bulan November 2019. Ada daftar saldo piutang dagang. Berarti daftar saldo ini saldo bulan November. Nah, piutang dagang berarti ada orang yang punya utang kepada kita. Lalu ada daftar saldo utang dagang, berarti ada pihak yang memberikan utangan kepada kita atau kepada siapa kita punya utang. Kalau ini siapa yang punya utang ke kita, ya. Nah, kemudian ini transaksi di bulan Desember. Jadi bulan November sudah ada, nah ini transaksi lanjutannya di bulan Desember. Selama bulan Desember 2019, PD Bahagia Hidup Sejahtera melakukan transaksi sebagai berikut. Ini biasanya soal dari tanggal 1 sampai tanggal 31 dalam sebulan. Ini hanya sampai tanggal 8 saja untuk latihan. Perhatikan, tanggal 2. Dilunasi utang kepada PT Arjuna Wiwaha tertanggal 20 November, syarat 2/15 N/30. Perhatikan, utang kepada PT Arjuna Wiwaha. Mana Arjuna Wiwaha? Nah ini, berarti utangnya 550.000. Utang yang 550.000 itu dikatakan terjadi tanggal 20 November. Ada syarat 2/15. Artinya kalau dibayar 15 hari dari tanggal 20, berarti sebelum tanggal 5 Desember dapat potongan. Potongannya 2%. Kalau lebih dari tanggal 5 Desember berarti tidak dapat potongan. Nah, langkah pertama yang harus kamu lakukan, tanggal 2 ini menggunakan jurnal apa? Tuh ya. Di sini dilunasi utang, berarti menggunakan jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas sering disebut dengan JKK. Ciriin dulu JKK gitu, untuk memudahkannya. Kemudian tanggal 3 dilunasi utang kepada PD Garuda Pribumi. Utangnya tertanggal 21 November. Kita lihat berapa nilai utangnya kepada Arjuna tadi Garuda Pribumi, 450.000. Dikatakan 450.000 itu terjadi pada tanggal 21 November, syarat 2/15. Artinya utang ini kalau dibayar 15 hari dari tanggal 21, dari tanggal 16 Desember akan dapat potongan 2%. Lebih dari tanggal 6 Desember tidak dapat potongan. Nah, ini juga sama, dilunasi utang, berarti gunakan jurnal apa nih? Ya, jurnal pengeluaran kas. Tulis JKK. Jadi jurnal pengeluaran kas sering disebut JKK, jurnal kas keluar. Kemudian tanggal 4, diterima pelunasan tagihan dari toko Rahayu. Transaksi tanggal 22 November, syarat 2/10 N/30. Nah, ini perhatikan beda di sini. Kalau tadi dilunasi utang, ini diterima pelunasan dari toko Rahayu. Berarti toko Rahayu punya utang kepada kita atau kita punya piutang kepada toko Rahayu. Perhatikan toko Rahayu. Nah, ini piutangnya 450. Lalu ada syarat tadi dari piutang ini, syaratnya toko Rahayu 2/10. Jadi kalau pembayaran dilakukan 10 hari paling lambat dapat potongan 2%. Kalau transaksi tanggal 22, 10 hari dari tanggal 22 yaitu tanggal 2 Desember. Kalau dilunasi tanggal 2 Desember berarti dapat potongan. Lebih dari 2 Desember tidak dapat potongan. Perhatikan dibayar tanggal 4 berarti ini tidak dapat potongan karena lebih dari 10 hari. Kalau yang tadi transaksi tanggal 20 November dibayar tanggal 2 berarti ini hanya 12 hari. Syaratnya 2/15. Berarti artinya dapat potongan karena kurang dari 15 hari. Begitupun yang tanggal 3 ada potongan karena kurang dari 15 hari. Nah, yang Rahayu ini tidak dapat potongan karena lebih dari 10 hari. Nah, tanggal 4 ini gunakan jurnal apa nih? Diterima pelunasan. Berarti jurnal penerimaan kas atau jurnal kas masuk. Sering disingkat JKM.
Kemudian tanggal 5 diterima pelunasan tagihan dari Ibu Sulastri. Transaksi tanggal 23 November. Syarat 2/10. Nah, ini dapat potongan enggak? Transaksi tanggal 23 dibayar tanggal 5. Berarti ini berapa hari dari tanggal 23 sampai tanggal 5? Ini 12 hari. Berarti ini juga tidak dapat potongan. Gunakan jurnal apa yang dipakai di sini? Diterima pelunasan, berarti jurnal penerimaan kas atau JKM. Ya, gampangnya begitu. Tanggal 6 dilunasi utang kepada firma berdikari tertanggal 20 November, syarat 2/15. Nah, transaksi tanggal 20 dibayar tanggal 6, berarti ada 16 hari. Syaratnya 2/15. Berarti lebih dari 15 hari, berarti tidak dapat potongan. Tanggal 6 ini gunakan jurnal apa? Dilunasi kepada, berarti gunakan jurnal pengeluaran kas atau JKK. Lalu tanggal 7, perhatikan nih, tanggal 7 ada perbedaan. Dibeli gula pasir gulaku dari PD Garuda Pribumi Jakarta Selatan sebanyak 150 kg. Per kilonya 7.500. Syarat 2/10 N/30, faktur nomor 213 dan seterusnya. Perhatikan, kalau dalam transaksi ada kata syarat, ada kata faktur, ini artinya berarti transaksi ini secara kredit. Jadi walaupun tidak dicantumkan secara kredit, tapi kalau ada syarat, ada faktur, itu transaksi secara kredit. Karena transaksi secara kredit, pembelian. Nah, ini pembelian gula pasir gulaku. Nah, gula pasir ini bagian dari barang dagang, maka gunakan jurnal pembelian. Ini membeli secara kredit. Gunakan jurnal pembelian. Kemudian ada kata nih, dengan membayar beban angkut 75.000. Berarti ini beban angkut pembelian. Perhatikan nih, beban angkutnya beban angkut pembelian. Karena ada juga beban angkut penjualan, hati-hati. Jadi untuk tanggal 7 ini, gunakan jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran kas. JB dan JKK. Nah, lalu berapa nilai gulanya? Kalikan 150 kali 7.500. Berapa nilainya? Gitu ya. Jadi bukan yang 7.500-nya, tapi kalikan dengan 150. Lalu yang ke-8, dikembalikan 10 kg gula pasir gulaku kepada PD Garuda Pribumi karena sudah lengket. Nah, dari yang tadinya 150 kg, ternyata ada 10 kg yang lengket. Nah, berarti ini menggunakan retur pembelian. Nah, retur pembelian ini tidak bisa menggunakan jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal penerimaan kas, jurnal penjualan, tidak bisa. Ini menggunakan jurnal umum. Perhatikan ya. Jadi jurnal umum ini untuk retur pembelian, retur penjualan, kemudian ada juga untuk penyusutan, itu menggunakan jurnal umum. Contoh tanggal 8 ini menggunakan jurnal umum. Tulis JU. Jadi di antara tanggal-tanggal ini, transaksi ini, ada tanggal 7 menggunakan 2 jurnal, yaitu jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran kas. Tanggal 8 menggunakan jurnal umum. Tanggal 2 menggunakan jurnal kas keluar, JKK. Tanggal 3 juga JKK. Tanggal 4 jurnal kas masuk. Tanggal 5 jurnal kas masuk. Tanggal 6, perhatikan tanggal 6, dilunasi utang berarti jurnal kas keluar. Tuh, ada jurnal pembelian dan jurnal kas keluar, ada jurnal umum. Yang belum ada contohnya adalah jurnal penjualan. Tapi nggak apa-apa, nanti insya Allah kamu akan bisa juga. Nah, selanjutnya kita lihat contoh penjurnalannya bagaimana. Nah, ini contoh penjurnalannya. Tadi sudah kita singgung ini. Sekarang kita lihat penggunaannya atau pencatatannya. Nah, dari transaksi tadi, kalau kita buat seperti ini, tadi tanggal 2 menggunakan JKK, tanggal 3 menggunakan JKK, tanggal 4 JKM, tanggal 5 JKM, tanggal 6 JKK, tanggal 7 ada 2, ada jurnal pembelian dan JKK, tanggal 8 ada jurnal umum. Nah, berdasarkan data di atas, susunlah jurnal pembelian dengan halaman nomor 11, jurnal pengeluaran kas halaman 12, jurnal penjualan halaman 13, jurnal penerimaan kas halaman 14, jurnal umum halaman 15. Nah, halaman ini tidak selalu berurutan seperti ini. Bisa saja
setiap jurnal halamannya sama, bisa kalau memang terjadi secara kebetulan sama. Lalu bagaimana pencatatannya? Kita lihat tanggal 2 menggunakan jurnal kas keluar. Dilunasi utang kepada PT Arjuna Wiwaha tertanggal 20 November. Ada syarat 2015. Berarti kalau transaksi tanggal 20 dibayar tanggal 2 itu ada 12 hari. Maka untuk tanggal 2 ini dapat potongan. Kita lihat pencatatannya di jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas. Nah, ini kita lihat jurnal yang kedua dari jurnal pengeluaran kas. Ini perhatikan tanggalnya. Agak kepotong ya. Nah, ini jurnal pengeluaran kas atau JKK. Tanggal 2019 bulan Desember tanggal 2. Nomor bukti 01. Tulis di sini keterangannya. PT Arjuna Wiwaha. Faktur tanggal 20 November. Syaratnya 2015 N/30. Utangnya tadi 550.000. Utangnya 550.000. Utang dagang. Tuh. Lalu pencatatan berikutnya apa yang dilakukan untuk pencatatan berikutnya? Nih, karena ada potongan, tadi potongannya 2%. 2% dari 550.000 adalah 11.000. Tulis dulu potongannya biar gampang. Maka berarti yang dikeluarkan, yang dibayar secara tunai 550.000 dikurangi 11.000 yaitu 539.000. Itu pencatatannya. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya, transaksi berikutnya yaitu untuk tanggal 3. Dilunasi utang kepada PD Garuda Pribumi tertanggal 21 November. Syarat 2015 N/30. Ini juga menggunakan JKK. Terjadi transaksi tanggal 21, dibayar tanggal 3, berarti ini ada 13 hari. Berarti dapat potongan juga. Dapat potongan juga tuh untuk tanggal 3 menggunakan JKK lagi. Menggunakan JKK lagi. Ini untuk transaksi tanggal 3. Tanggal 3 tuh. Nomor buktinya 02. PD Garuda Pribumi, faktur 21 November, ada syarat dibayar tanggal 3, berarti lihat utangnya tadi di soal yang tadi di daftar saldo utang dagang 450.000. Dapat potongan 2%. Dapat potongan 2%. 2% dari 450.000 adalah 9.000. Maka yang dibayar secara tunainya 441.000. Ya, paham ya? Berikutnya contoh lain. Contoh lain terjadi untuk tanggal 4. Tanggal 4 ini diterima pelunasan tagihan dari Toko Rahayu tertanggal 22 November, syarat 2/10 N/30. Syaratnya di sini akan diberikan potongan kalau pembayaran paling lambat 10 hari. Ini dibayar 4 Desember, transaksinya tanggal 22. Dari 22 November sampai 4 Desember ada 12 hari. Berarti tanggal 4 ini tidak dapat potongan. Bagaimana pencatatannya? Di jurnal penerimaan kas. Mana jurnal penerimaan kas? Nah, ini kita lihat jurnal penerimaan kas nih. Lihat, jurnal penerimaan kas. Tahun 2019, bulan Desember, tanggal 4. Nomor 1. Toko Rahayu. Faktur 20 November. Ada syarat 2/10 N/30. Nah, ini tadi ada daftar saldo piutang dagang. Daftar saldo piutang dagangnya 450.000. Lihat piutangnya 450.000. Karena tidak dapat potongan, maka yang diterima secara tunai
kas 450.000, tidak ada potongan, ya. Berikutnya kita lihat contoh berikutnya. Tanggal 5. Tanggal 5 perlakuannya hampir sama dengan yang tanggal 4 tadi. Diterima pelunasan tagihan dari Ibu Sulastri. Transaksi tanggal 23 November. Dilunasi tanggal 5. Ini juga berarti 12 hari. Padahal syaratnya 2/10, berarti tidak dapat potongan. Lihat di daftar saldo piutang dagang Toko Lestari, daftar saldo piutang dagangnya tuh 250.000. Tidak dapat potongan. Ya, tanggal 5 jurnal penerimaan kas tanggal 5 tuh. Nomor buktinya 002 Ibu Sulastri. Faktur 23 November ada syarat. Ternyata melebihi ketentuan, berarti karena melebihi ketentuan tidak mendapatkan potongan. Ya, tidak mendapatkan potongan karena melebihi ketentuan. Ini piutangnya 250, tadi kita terima langsung 250.000, tidak ada potongan karena melebihi waktu yang ditetapkan. Berikutnya, contoh berikutnya tanggal 6. Dilunasi utang kepada firma berdikari tertanggal 20 November, syarat 2015. Transaksi tanggal 20, dilunasi tanggal 6. Berarti ini 16 hari, tidak dapat potongan. Kalau tadi JKK 2 yang pertama pakai potongan, yang ketiga ini tidak ada potongan. Berapa utangnya firma berdikari? Lihat firma berdikari, 250.000. Nih. Berarti itu yang kita keluarkan sebanyak 250.000. Tanggal 6. Nomor 3, firma berdikari. Faktur 20 November, ada syarat. Tapi karena syarat ini tidak terpenuhi, maka utang 250.000 itu harus dilunasi secara keseluruhannya. Tidak ada potongan. Tuh, langsung 250.000. Ya, tidak ada potongan. Berikutnya, contoh berikutnya tanggal 7. Nah, ini tanggal 7. Dibeli gula pasir gulaku dari PD Garuda Pribumi Jakarta Selatan sebanyak 150 kg. Per kilonya 7.500. Kalikan 150.000 kali 7.500. Dengan syarat 2/10 N/30. Faktur nomor 213 garis miring G strip 12 garis miring 19. Dengan membayar beban angkut 75.000. Berarti ada 2 jurnal yang digunakan. Jurnal pembelian dan jurnal kas keluar. Bagaimana pencatatannya? Kita lihat. Nah, ini tanggal 7. Seperti biasa, ada tahun, ada bulan. Kemudian tanggal 7, cantumkan di sini kepada siapa kita belanja atau nama krediturnya siapa. Tadi PD Garuda Pribumi Jakarta Selatan. Nomor fakturnya 213 dan seterusnya. Ada syarat 2/10 N/30. Berapa yang dibeli? Tadi gula pasir sebanyak 150 kg. Per kilonya 7.500. Maka berarti jumlah yang dibeli itu 1.125.000. Ini pembelian, dicatat di kolom pembelian karena yang dibeli barang dagang. Kalau bukan barang dagang, dicatat di kolom nama akun. Pasangannya utang dagang. Jadi walaupun membeli peralatan, di sini peralatan berapa nilainya tetap pasangannya utang dagang karena membeli secara kredit. Ini nilai pembeliannya, nilai kreditnya di utang dagang. Gitu ya. Tanggal 7 ini belum selesai sampai di situ karena itu baru barangnya. Lalu tanggal 7 ini tadi kan membayar. Ya, membayar beban angkut. Berarti gunakan jurnal pengeluaran kas. Jadi tanggal 7 ada 2 tuh. Nomor buktinya 004 dan seterusnya ke bawah. Tulis di sini beban angkut pembelian. Nah, jangan diisi di kolom pembelian, jangan diisi di kolom utang dagang. Isi di kolom serba-serbi. Nama akunnya beban angkut pembelian. Ingat nih, cantumkan lengkap. Senilai 75.000 di debit. Kreditnya kas 75.000. Itu ya. Jadi kalau ada transaksi 2 seperti itu. Berikutnya contoh yang terakhir, tanggal 8. Perhatikan tanggal 8.
dikembalikan 10 kg gula pasir gulaku kepada PD Garuda Pribumi karena sudah lengket. Sekilonya 7.500, kalau 10 kilo berarti 75.000 menggunakan jurnal umum. Perhatikan pencatatan di jurnal umumnya. Tuh, tanggal 8. Utang dagang kepada siapa? Ini tadi PD Garuda Pribumi. Cantumkan di situ sebagai keterangan untuk memudahkan melacak data. Karena kalau tidak dicantumkan di situ, nanti ketika melacak datanya susah. Tuh, utang kepada PD Garuda Pribumi 75.000. Mana tadi Garuda Pribumi? Dari 1.125.000 dikembalikan 75.000 di debit. Kreditnya retur pembelian. Kenapa dicantumkan di jurnal umum? Karena kalau utang dagang di debit, coba lihat jurnal mana yang utang dagangnya di debit. Jurnal pembelian, utang dagangnya ada di kredit. Berarti karena utang dagangnya ada di kredit, padahal tadi di debit, berarti jurnal pembelian tidak bisa digunakan untuk mencatat retur tadi. Kemudian kita lihat yang kedua, jurnal pengeluaran kas. Nah, ini dia, utang dagangnya di debit. Tapi lihat pasangannya. Tadi pasangannya adalah retur pembelian. Nah, di sini sudah dipatok pasangannya kas dan potongan pembelian. Jadi tidak bisa kalau di sini mencantumkan retur pembelian. Berarti jurnal ini pun tidak bisa digunakan untuk mencatat retur pembelian. Apalagi jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Jadi yang bisa digunakan adalah jurnal umum. Itu ya contoh pencatatan ke dalam jurnal khusus dan jurnal umum. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Kalau belum paham, sekali lagi, putar lagi, baca lagi, latihan lagi, sampai betul-betul bisa. Nah, berikut ini kita lihat contoh soal yang sering muncul ketika ujian yang berhubungan dengan pencatatan jurnal khusus, yang berhubungan dengan pencatatan jurnal khusus. Coba perhatikan. Selama bulan Desember 2019, PD Bahagia Hidup Sejahtera melakukan transaksi sebagai berikut. Lalu, apa soalnya? Nah, jadi kalau soal seperti ini, lihat dulu apa yang diminta oleh soal. Nah, soal ini, ini tadi soal yang lanjutan ya, yang contoh soal tadi. Nah, ini contoh soal. Perhatikan transaksi berikut ini. Berdasarkan transaksi tersebut yang dicatat pada jurnal penerimaan kas. Nih, mana yang dicatat pada jurnal penerimaan kas? Jurnal penerimaan kas adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat penerimaan secara tunai. Kita lihat nomor 1, dijual barang dagang tunai. Nah, ini berarti dicatat di jurnal penerimaan kas. Betul nomor 1. Nomor 2, dijual separtai barang dagang senilai 1.500.000 dengan syarat. Tadi sudah Bapak katakan kalau ada kata syarat, ada kata faktur, itu penjualan secara kredit. Berarti tanggal 2 salah. Karena tanggal 2 ini menggunakan jurnal penjualan. Kemudian nomor 3, dijual barang dagang tunai 1.200.000 dengan memberikan rabat 3%. Nah, ini tunai. Berarti menggunakan jurnal penerimaan kas. Lalu nomor 4, dijual tunai mesin bekas seharga 2 juta. Ini pun menggunakan jurnal penerimaan kas. Lalu nomor 5, dijual peralatan toko bekas secara kredit. Ini jurnal penjualan. Jadi yang menggunakan jurnal penerimaan kas berarti nomor 1, nomor 3, dan nomor 4. Itu contoh soalnya. Ya, pelajari lagi. Kemudian ada contoh berikutnya. Contoh berikutnya, nih, perhatikan di sini. Yang ditanya jurnal yang tepat untuk transaksi tanggal 12 September. Tanggal 4, dijual barang dagang secara kredit kepada Tuan Jojon seharga 800.000 dengan syarat 2/10 N/30.
Tanggal 6 diterima kembali barang yang dijual senilai 50.000 karena rusak. Berarti nilai penjualan itu bukan lagi 800 tapi 750. Perhatikan nih. Jadi 750. Ada syarat 2/10. Artinya kalau transaksi ini dilunasi 10 hari dari tanggal 4, berarti tanggal 14 dapat potongan 2%. 2% dari berapa? Bukan dari 800 tapi dari 750. Nah, 2% dari 750 berapa? Yaitu sebesar 15.000. Nah ini, karena itu tanggal 12 diterima pelunasan dari Tuan Jojon atas transaksi tanggal 4. Dengan demikian jurnal yang tepat adalah kas 735.000, potongan penjualan 15.000, semuanya di debit, kreditnya piutang dagang. Ini piutangnya 750. Ingat dari mana 750? Itu 800.000 dikurangi pengembalian 50.000. Jadi 750.000. Lalu ada potongan karena transaksinya tanggal 4, ada syarat 2/10, dilunasi tanggal 12. Dari tanggal 4 sampai tanggal 12 hanya 8 hari, berarti dapat potongan. Potongan sebesar 2%. Ya? Paham sampai di situ? Berikutnya kita lihat. Oh, berarti cukup sampai ada contohnya sampai situ ya. Pelajari lagi. Nah, ini yang perlu kita bahas di jurnal khusus ini. Pelajari lagi. Kalau ada latihan-latihan, jangan lupa kerjakan. Mudah-mudahan kalian memahami materi yang sudah disampaikan. Akuntansi butuh ketelatenan, butuh ketekunan. Jangan pernah merasa bosan atau kesal. Supaya kalian sukses, supaya kalian paham dan berguna untuk kehidupan kalian. Sampai jumpa, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.